Mr. President, thank you. Господин президент, спасибо. людей. I beg your pardon, could you tell us what period? 2 jam penuh jurnalis dan komentator senior Tucker Carlson mewawancarai Presiden Rusia Vladimir Putin. Pada rekaman wawancara yang diputar di situs web tuckercarlson.com dan akun X Tucker Carlson, Putin menjelaskan sejumlah hal penting yang signifikan terkait konflik Ukraina. Wawancara dilakukan di pusat pemerintahan Rusia atau Kremlin di Moskow Selasa 6 Februari 2024 pekan lalu. Carlson datang sebagai jurnalis pribadi tanpa sponsor pihak manapun. Penerimaan Putin atas Carlson di Moskow ini mengguncang publik AS dan Barat. Carlson menjadi jurnalis AS pertama yang diterima Putin untuk sebuah wawancara eksklusif. Dari wawancara panjang yang didahului penjelasan detail sejarah Rusia, Ukraina, dan sekitarnya, sekurangnya ada 4 poin penting yang dijelaskan Vladimir Putin. Pertama, Rusia tidak pernah menyatakan AS akan menyerang Rusia, tapi ekspansi NATO ke timur dan masuk Ukraina lah yang jadi pemantik persoalan. Kedua, perang Rusia dan Ukraina tidak dimulai pada 2022, tapi sejak 2014 ketika pasukan darat dan udara Ukraina didukung NATO menyerang warga Donbas di Ukraina Timur. Poin ketiga, perang Rusia-Ukraina sebenarnya bisa diakhiri dalam beberapa pekan saja, jika Ukraina bersedia duduk di meja perundingan dan Barat tidak memasok senjata ke Ukraina. Fase itu nyaris tercapai ketika wakil Rusia dan Ukraina hadir di meja perundingan Istanbul, Turki, tapi PM Inggris Boris Johnson datang ke Kiev dan mencabut semua proses kesepakatan damai itu. Hal signifikan keempat, Vladimir Putin secara terang-terangan menyatakan AS adalah pihak yang meledakkan jalur pipa Nord Stream di dasar Laut Baltik. Ia tidak bersedia menjelaskan detail tuduhannya, tapi hanya AS lah pihak yang mampu menjangkau titik peledakan dan yang punya alasan yang paling kuat untuk sabotase itu. Proyek pipa gas Nord Stream adalah proyek raksasa yang akan melancarkan pasokan gas secara langsung dari Rusia ke Jerman lewat pipa dasar laut. Proyek ini dikerjakan kontraktor Swiss di bawah konsorsium perusahaan gas Rusia dan Jerman. Jerman merupakan importir utama migas Rusia. Pernyataan Putin ini sejalan dengan temuan jurnalis investigatif AS Seymour Hersh. Artikel Hersh ini dipublikasikan di situs web substack.com tahun lalu. Я сейчас скажу, что было дальше, и назову даты, чтобы не было путаницы. И в 1650 есть копии этих документов. Я вам их оставлю на добрую память. Там есть перевод на русский, переведете и потом на английский язык. Россия не соглашалась их принимать сразу, потому что исходила из того, что начнется война с Польшей. Все-таки в 1654 году Земский собор, это был представительный орган власти древнерусского государства. Решение было. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.